Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dengan channel Kabar Pasar. Sudah beberapa hari ini Kabar Pasar tidak menjumpai kalian, dan kali ini Kabar Pasar menjumpai kalian untuk sama-sama belajar tentang pengertian ekonomi kerakyatan. Teman-teman sekalian, suatu negara memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk mengatur sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pengaturan tersebut didasarkan dengan dasar negara, juga undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ekonomi kerakyatan mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa, sehingga menyebabkan oligarki dan penindasan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan bunyi ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata, dan membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang memegang modal. Adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan dapat dilihat sebagai berikut. Sumber daya alam penting yang mencakup hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Memerhatikan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup, peluang usaha yang sama besar dalam memperoleh pekerjaan ataupun pembukaan usaha. Tidak adanya oligarki, yaitu penguasaan sumber daya alam oleh kelompok elit. Kemudian mekanisme pasar yang adil dengan persaingan yang sehat. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Kemudian adanya perlindungan hak konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang menjunjung keadilan, kepentingan orang banyak, dan peningkatan kualitas hidup. Dampak ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dirangkum dalam buku Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi tahun 2003, dampak positif ekonomi kerakyatan adalah rakyat yang terlindungi dari persaingan tidak seimbang antar pemilik modal besar, negara leluasa dalam peningkatan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan sosial, dan menciptakan hubungan sinergis antar pemilik modal dengan masyarakat. Adapun dampak buruknya adalah berkurangnya minat pemilik modal, kemungkinan korupsi yang meningkat, dan kemungkinan timbulnya kemiskinan akibat kebijakan yang dibuat. Kemudian faktor pendorong ekonomi kerakyatan
dapat dilakukan melalui beberapa faktor, yakni kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, besarnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, krisis ekonomi di negara berkembang, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian wujud ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan koperasi, pengembangan badan usaha milik negara, pemenuhan hak rakyat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, penggunaan serta pengelolaan bumi, air, dan sumber daya alam yang mengutamakan kemakmuran rakyat dan perlindungan, juga peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar. Nah teman-teman, itu tadi sebuah narasi yang saya kira dalam prakteknya, apalagi di era sekarang ini, sejak 2014 sampai hari ini, itu masih jauh panggang dari api, alias hanya sebatas retorika belaka. Dengan demikian, rakyat yang sesungguhnya pemilik kedaulatan dari negeri ini masih tersingkirkan, dan bahkan yang tadi di depan sudah disebutkan agar oligarki tidak berkuasa. Ternyata dalam prakteknya sekarang ini oligarkilah yang berkuasa, dan rakyat semakin menderita karena rakyat kemudian harus sendirian menghadapi segala dinamika kehidupan yang semakin menyulitkan mereka. Jadi teman-teman, sistem ekonomi kerakyatan seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah sebuah narasi masa lalu yang kemudian di hari-hari ini itu menjadi sebuah kabar buruk, karena pada prakteknya itu tidak terjadi. Oligarkilah yang sekarang menjadi penguasa di negeri ini. Merekalah yang kemudian menjadi penentu nasib rakyat, apakah menderita atau lebih sejahtera. Tetapi pada hakikatnya oligarki tidak mungkin berpikir untuk kesejahteraan rakyat, karena oligarki hanya memikirkan kesejahteraan kelompoknya sendiri. Demikian teman-teman, kita harus lebih memahami bahwa apa yang di dalam suatu narasi, suatu teks yang kelihatannya ideal, tetapi jika tidak relevan dan tidak nyata ada dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya itu hanyalah pepesan kosong. Sudah waktunya rakyat kembali mengendalikan ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang hari-hari ini semakin tidak diperhatikan oleh penguasa. Demikian teman-teman, mudah-mudahan catatan sore ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil sikap untuk bersama-sama rakyat mengambil alih kembali kendali ekonomi dari negeri ini yang sudah sekian lama dikuasai oleh para oligarki, pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.